Hai semuanya, kami dari kelompok 2 pada hari ini akan membahas mengenai statistik deskriptif. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Komariska Trianika Prasetya Devi dengan akhiran NIM 042 dan rekan saya Desi Amelia dengan akhiran NIM 043. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian statistik deskriptif, lalu visualisasi data statistik deskriptif, lalu yang ketiga ada ukuran pusat pada statistik deskriptif, yang keempat ada sebaran data pada statistik deskriptif, dan yang terakhir ada distribusi data pada statistik deskriptif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dari pengertian statistik deskriptif. Jadi, apa sih itu statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif ini merupakan cabang statistik yang berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data, di mana tujuan utama dari statistik deskriptif ini memberikan gambaran yang jelas, ringkas, dan informatif tentang kumpulan data. Nah, jadi, statistik deskriptif ini fokusnya menggambarkan data yang ada, tidak membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi, di mana teknik utamanya ada tiga, yaitu ukuran pusat, sebaran data, dan visualisasi data. Di mana ukuran pusat terdiri dari rata-rata, median, dan modus, lalu sebaran data terdiri dari deviasi standar, rentang, dan kuartil, dan visualisasi data terdiri dari grafik, tabel, dan diagram. Nah, untuk pokok bahasan yang kedua, kita membahas tentang visualisasi data statistik deskriptif, di mana visualisasi itu digambarkan dalam grafik yang ada 5, yaitu yang pertama ada diagram batang, di mana diagram batang ini digunakan untuk data kategori yang menunjukkan sebaran frekuensi. Nah, ini adalah merupakan contoh dari diagram batang. Lalu yang kedua ada histogram, di mana histogram ini digunakan untuk data numerik dalam interval, di mana di fungsinya itu melihat sebaran atau distribusi data. Ini adalah merupakan contoh dari histogram. Lalu yang ketiga ada diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran ini digunakan untuk menyajikan proporsi atau persentase dari berbagai kategori. Lalu yang keempat ada box plot atau diagram kotak garis. Diagram kotak garis ini menunjukkan sebaran data yang berupa kuartil, nilai ekstrim, atau dan outlier. Ini adalah merupakan contoh dari box plot. Dan yang terakhir ada diagram garis, di mana diagram garis ini menggambarkan tren data seiring waktu atau perubahan. Dan ini adalah merupakan contoh dari diagram garis. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran pusat pada statistik deskriptif. Nah, Eee, itu ada 3, yaitu rata-rata, median, dan modus. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Nah, di mana rata-rata atau mean merupakan nilai rata-rata aritmatika atau jumlah semua nilai dibagi jumlah observasi, di mana rata-rata ini fungsinya untuk menggambarkan pusat data. Lalu yang kedua ada median. Median merupakan nilai tengah data yang telah diurutkan. Fungsinya digunakan ketika data mungkin memiliki outlier atau distribusinya miring atau skew. Di mana yang ketiga adalah modus atau mode. Nah, modus ini merupakan nilai atau kategori yang paling sering muncul. Modus ini berguna untuk data kategorikal atau melihat nilai yang paling umum. Nah, untuk selanjutnya, ada sebaran data pada statistik deskriptif, ada 4, yaitu yang pertama deviasi standar atau yang sering kita sebut sebagai standard deviation, di mana digunakan untuk mengukur sejauh mana data bervariasi dari rata-rata. Nah, di mana semakin besar nilainya, maka semakin tersebar datanya. Lalu yang kedua ada rentang atau range, di mana range ini merupakan perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Jadi range ini memberikan indikasi variasi yang cepat. Lalu yang ketiga ada quartiles, di mana quartiles ini merupakan titik yang membagi data menjadi 3 bagian sama besar, yaitu ada kuartil 1, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3. Kuartil ini membantu melihat sebaran data dan distribusi data secara lebih rinci. Dan yang terakhir ada variansi. Nah, variansi ini merupakan rata-rata perbedaan kuadrat antara setiap data dan rata-rata, di mana variansi ini merupakan dasar perhitungan deviasi standar yang mengukur sebaran data. Lalu ada distribusi data pada statistik deskriptif. Nah, distribusi ini ada bagian dari yang pertama yaitu distribusi frekuensi merupakan menggambarkan bagaimana data terdistribusi dalam kategori atau interval atau melalui tabel dan frekuensi relatif. Lalu representasi visual distribusi ini ada dua.
yaitu melalui histogram dan diagram batang. Di mana histogram ini merupakan grafik visual untuk distribusi data numerik dan diagram batang merupakan grafik visual untuk distribusi data kategorikal. Lalu selanjutnya ada karakteristik bentuk distribusi. Ini ada dua, ada kurtosis dan skewness atau kemiringan. Yaitu kurtosis itu untuk mengukur keruncian, di mana ada kurtosis positif, negatif, atau kurtosis normal. Dan yang kedua ada skewness, itu untuk mengukur asimetri, di mana ada dua ketentuan, yaitu skewness positif dan negatif. Lalu yang terakhir ada distribusi normal, yaitu distribusi ideal atau bentuk lonceng yang sering digunakan sebagai pedoman dalam statistik, di mana distribusi normal ini memungkinkan perbandingan data yang dikumpulkan dengan model ideal. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita langsung aja mengolah data ke dalam stata. Jadi kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Kita udah punya data yang terdiri dari ID, ini banyaknya jumlah data itu ada 10, lalu ada gender, yang melambangkan 0 merupakan perempuan dan 1 merupakan laki-laki. Lalu metode, ini 1 merupakan metode tradisional dan 2 merupakan metode modern. Dan nilai, ini ada 75, 80, 72, 85, 70, 78, 82, 88, 74, dan 90. Dengan jam belajar ada 5 jam, 6 jam, 4 jam, 7 jam, 3 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 5 jam, dan 9 jam. Oke, kita langsung olah datanya. Yang pertama, kita buka dulu statanya. Lalu setelah itu, kita ke opsi File, lalu ke Import. Kita pilih Excel Spreadsheet. Lalu jika sudah terlihat tampilan menu ini, kita klik Browse. Lalu kita pilih file yang mau kita gunakan. Lalu kita klik Open. Setelah itu, kita centang bagian Import First Row as Variable Names. Lalu kita klik OK. Setelah itu, data sudah terlihat masuk, lalu kita akan melihat data tersebut di bagian data editor. Nah, sudah terlihat ya datanya dari ID, gender, metode, nilai, dan jam belajar. Namun di dalam gender dan metode ini masih berupa angka, belum terlihat bahwa dia laki-laki atau perempuan, ataupun dia metodenya tradisional ataupun modern. Untuk itu kita perlu ubah terlebih dahulu di opsi tools, kita tekan variables manager. Lalu sebenarnya kita akan mengubah melalui value label. Namun karena kita belum memiliki value label, maka kita akan manage terlebih dahulu dan kita melakukan create label. Nah, di sini opsi pertama ada label name. Kita rubah sesuai variabel apa yang akan kita rubah, yaitu di sini kita akan melakukan variabel gender dulu dengan value. Tadi kita bilang 0 itu untuk perempuan, lalu kita klik add, dan 1 untuk laki-laki. Kita klik add, dan kita klik OK. Maka dia gendernya sudah tertambah. Lalu yang selanjutnya kita akan menambahkan mengenai metode. Di mana value-nya 1 merupakan metode tradisional, dan yang kedua adalah metode modern. Kita klik add juga, lalu kita klik OK. Nah, karena value labels-nya sudah kita miliki, kita pencet tanda silang, lalu kita masukkan value label ini ke dalam variabel yang kita mau. Di gender, kita pencet value label gender, lalu kita pencet apply, dan di metode kita tekan value label metode, kita tekan juga apply, lalu setelah itu, maka variabel akan berubah. Setelah itu, untuk selanjutnya kita bisa langsung mengaplikasikan statistik deskriptif sesuai yang sudah kita terangkan tadi. Di awal, kita mulai dari melakukan summary statistik, di mana kita sekarang mau melakukan summarize antara nilai dengan jam belajar. Jadi,
Kita langsung saja klik OK. Nah, ini sudah kelihatan kan bagaimana di mana ops ini merupakan jumlah banyaknya data. Di sini ada min-nya, di mana nilai min-nya ada 79,4, lalu standar deviation-nya ada 6,818 sekian, di mana min-nya ada 70 dan maksimalnya ada 90. Dengan jam belajar juga jumlahnya ada 10, dengan min-nya 6, standar deviation-nya 1,825, dengan minimalnya 0 dan maksimalnya 9. Selanjutnya kita bisa coba lagi, kita mau olah data yang lain. Misalnya, kita mau antara metode dengan nilai. Jadi, metode itu kita bandingkan dengan nilai. Nah, di sini udah kelihatan ya, di mana OPS-nya tetap 10. Lalu di metode, min-nya ada 1,5 dengan standar deviation 0,527 sekian, dengan minimal 1 dan maksimal 2. Lalu ada observasi nilai, di mana di sini juga ada 10 dengan min 79,4 dengan standar deviation 6,818 sekian dengan minimal 70 dan maksimal 90. Lalu selanjutnya kita bisa coba lagi di bagian uji statistik ini, kita coba melakukan uji yang lain. Misalnya kita mau mencari min. Nah, kita bisa mencari min antara saya mau menguji jam belajar dengan nilai. Kita tekan OK, lalu dia akan langsung muncul, di mana jam belajar ini min-nya 6 dengan nilai min-nya 79,4. Sudah terlihat semuanya ya. Misalnya kita mau coba lagi, kita mau pakai variabel yang lain. Misalnya, kita mau pakai metode dengan nilai. Metode dengan nilai. Kita langsung klik OK. Nah, dia akan keluar di metode min-nya 1,5 dengan nilai min-nya 79,4. Oke. Lalu selanjutnya kita coba yang lain. Misalnya kita mau total nih. Totalnya total dari jam belajar dan nilai. Kita klik OK. Nah, ini udah kelihatan ya. Dimana jam belajar ada totalnya 60 dengan nilai dijumlahkan itu totalnya 794. Udah kelihatan semuanya dengan nomor of ops-nya tetap 10. Lalu kita misalnya mau melihat nih tabulate-nya. Kita bisa ketik tabulate. Kita mau lihat nilai. Kita ketik tablet nilai, lalu klik enter, maka akan terlihat di mana dengan nilai 70, ada frekuensinya ada 1, yaitu sebanyak 1%, lalu 72, frekuensinya satu, ada 1, dengan 74 ada 1, 75 ada 1, 78 ada 1, 80 ada 1, 82 ada 1, 85 ada 1, 88 ada 1, dan 90 ada 1. Jadi totalnya itu 10 dengan persentase 10%. Lalu kita mungkin mau coba lagi yang lain, misalnya mau tabulate gender. Nah, kita lihat di mana gender ini perempuan ada 5, frekuensinya 5, itu 50%, dan laki-laki ada 50% juga, dengan total 10% dan frekuensinya ada 10. Lalu, selanjutnya misal kita mau tabulate lagi mengenai metode nilai. Kita bisa pencet dari sini juga ya, guys. Metode nilai. Enter. Nah, di mana dalam metodenya ini, metode tradisional dan modern di mana. Baik, selanjutnya yaitu jika kita ingin melihat grafik dari datanya,
Yang pertama, kita bisa ke bagian grafik, kemudian bagian two-way yang paling atas. Jika keluar seperti ini, maka pencet create. Kemudian kita pilih Y variabelnya, contohnya metode, dan X variabelnya, contohnya nilai. Kemudian accept, lalu kita tunggu aja grafiknya muncul. Bisa dilihat grafiknya udah muncul, langsung di exit aja. Kemudian jika kita mau melihat bar chatnya ke grafik, kemudian klik bar chat. Lalu jika sudah keluar seperti ini, di bagian kolom pertama, contohnya min, kita mau cari min nilai, klik OK, tunggu keluar. Inilah bentuk dari bar chat min of nilai. Oke, sekarang bisa di exit aja. Terus kita coba lihat bar chat dari median. Kita bisa ke kolom grafik, kemudian ke bar chat. Nah, terus di bagian kolom yang min ini diganti ke median, dan di variabelnya ditambahin jam belajar. Jadi jam belajar dan nilai. Tinggal tunggu hasilnya keluar, kemudian grafiknya sudah keluar. Inilah grafik dari median, jam belajar, dan nilai. Kemudian bisa di exit. Selanjutnya, jika kita ingin melihat standar deviation-nya, bisa ke grafik lagi, kemudian ke bar chart. Kemudian minimumnya kita ganti ke standard deviation dari jam dan nilai, kemudian diubah ke vertikal, lalu oke. Inilah standar deviasinya dari jam belajar dan nilai. Kita exit lagi. Selanjutnya, kalau kita misalnya mau melihat histogram, kita bisa ke bagian grafik, kemudian ke histogram. Lalu kita pilih variabelnya, yaitu misalnya nilai. Lalu klik OK. Kemudian keluarlah histogram dari nilai. Kemudian kita misalnya mau lihat lagi histogram yang lain, histogram dari jam belajar. Ini adalah histogram dari jam belajar. Kita exit aja. Selanjutnya, jika kita ingin melihat box plot dari data, kita cari di grafik, kemudian ke box plot. Selanjutnya, kita pilih variabelnya, misalnya jam belajar sama nilai. Oke. Inilah box plot dari jam belajar dan nilai. Kemudian kita exit. Kemudian kalau kita misalnya mau melihat histogram dari, kita ubah dulu variabelnya ke gender misalnya. Kemudian oke, inilah histogram dari gender. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari data-data tersebut ketika sudah dirapikan menjadi tabel yang siap dipublikasi melalui komen berikut. Enter. Lalu kita pencet hasil docnya. Akan keluar Word seperti ini. Dan data sudah tersusun rapi sebagai bentuk tabel dari yang sudah kita running tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita save dulu. Mungkin sekian tutorial dari kelompok kami mengenai statistik deskriptif menggunakan Stata. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.